Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Hikmah. Kali ini kita akan menceritakan masa kecil Nabi Ibrahim, seorang anak yang pintar dan kritis yang sedang mencari Tuhannya. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak kisahnya baik-baik. Di suatu negeri yang penuh patung, tepatnya di kota Ur Kasdim, yang terletak di wilayah Mesopotamia, atau sekarang dikenal sebagai Irak Selatan, hiduplah seorang anak bernama Ibrahim. Sejak kecil Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang kritis dan pemikir. Ia sangat suka bertanya dan merenung tentang segala hal. Pada suatu ketika, ia melihat banyak orang menyembah berhala, yaitu patung yang dibuat oleh tangan manusia. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang sangat terkenal di negeri itu. Karena apa yang dia lihat sebelumnya, Nabi Ibrahim bertanya pada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau selalu menyembah patung? Padahal patung itu tidak bisa bergerak ataupun berbicara." Mendengar pertanyaan Nabi Ibrahim, ayahnya menjadi marah. Ia menyuruh Nabi Ibrahim untuk diam dan tidak menanyakan hal itu lagi. Nabi Ibrahim pun diam menuruti perintah ayahnya. Namun, Nabi Ibrahim tidak berhenti berpikir dan mulai mencari tahu lebih banyak. Ia melihat orang-orang meletakkan makanan di depan berhala-berhala itu. Namun, berhala-berhala itu hanya bisa diam, sedangkan makanan yang diletakkan di depannya tidak berkurang sedikit pun. Nabi Ibrahim adalah anak yang cerdas. Ia tidak mau ikut-ikutan menyembah patung seperti orang-orang di sekitarnya. Ia tahu, Tuhan yang sesungguhnya bukanlah benda buatan manusia. Patung tidak bisa berbicara, tidak bisa menolong, dan tidak bisa memberi apa-apa. Nabi Ibrahim yakin, Tuhan pasti maha besar dan maha kuat, dan tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia. Malam itu, Nabi Ibrahim memandang ke langit dan melihat bintang yang terang. Ia pun berkata, "Nah, inilah Tuhanku. Ia memiliki cahaya, tidak bisa dibuat oleh manusia, dan letaknya jauh di atas sana." Tapi, pada suatu ketika, tepatnya ketika awan di malam hari berkumpul, bintang itu pun tenggelam dan hilang. Nabi Ibrahim tidak bisa melihatnya kembali. Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak suka yang tenggelam. Tuhanku harus selalu ada untuk melindungi kita, yaitu Al-Wali, dan memelihara ciptaannya, yaitu Al-Hafidh." Kemudian di malam itu, muncullah bulan. Bulan jauh lebih terang dan lebih besar dari bintang saat ia lihat dari bawah. Kemudian Nabi Ibrahim kembali berkata, "Nah, ini Tuhanku. Ia memiliki cahaya yang sangat terang, ia besar, tidak bisa dibuat oleh manusia, dan juga sangat indah bagi siapapun yang memandangnya." Namun saat pagi hari datang, bulan pun menghilang. Nabi Ibrahim kembali berkata, "Aku tidak suka yang menghilang. Tuhanku harus selalu ada. Kalau ia tidak ada di pagi hari, bagaimana ia bisa mendengar dan melihat doa hambanya? Sedangkan Tuhanku haruslah maha mendengar, yaitu As-Sami'u, dan maha melihat Al-Basiru." Lalu muncullah matahari yang besar dan bersinar kuat. Nabi Ibrahim berkata, "Ini pasti Tuhanku, ia merasa ini jauh lebih besar dari bulan dan bintang. Ini juga lebih bercahaya. Bahkan tidak ada kegelapan sedikit pun ketika matahari bersinar. Tapi ketika malam hari datang, matahari kembali tenggelam." Ia pun kecewa. Bahkan matahari yang begitu besar dan bersinar sangat kuat juga menghilang dan tenggelam ketika malam datang. Ia pun menyadari bahwa semua benda langit itu berubah-ubah. Tuhan tidak mungkin berubah-ubah. Ia haruslah zat yang menciptakan semua benda langit ini, yaitu Al-Khaliq.
dan ia adalah raja dari semua ciptaannya, yaitu Al-Maliku. Nabi Ibrahim pun berkata, "Aku berpaling dari semua itu. Aku hanya menyembah Allah, Tuhannya langit dan bumi." Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 76-79. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Maka, ketika malam telah gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang terbenam." Kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka setelah matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Hatinya kini menjadi tenang. Allah telah memberinya petunjuk. Ia akhirnya menemukan kebenaran. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim mulai menyampaikan kebenaran itu kepada kaumnya. Ia berdakwah kepada orang yang ditemuinya. Ia berkata, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa membantu kalian? Patung itu adalah buatan tangan kalian sendiri. Apakah kalian mau menjadikan ciptaan kalian sendiri sebagai Tuhan kalian?" Namun orang-orang yang didakwahinya selalu menertawakannya. Mereka bahkan mengadukan kegiatan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Mereka berkata, "Sepertinya anakmu sudah gila. Ia mulai berbicara hal yang lain dari kebiasaan kita. Bahkan ia mengatakan bahwa patung ini bukanlah Tuhan yang harus kita sembah." Mendengar hal itu, ayahnya pun sangat marah. Ia bahkan mengancam Nabi Ibrahim, jika ia masih melakukan kegiatannya itu, maka ia harus pergi dari rumahnya. Nabi Ibrahim tetap sabar dan tidak balik marah ataupun takut. Bahkan ia berkata, "Wahai ayahku, aku akan memohonkan ampunan untukmu, ayah." Ia tahu, ayahnya belum mengetahui kebenaran. Bahkan ia juga tahu bahwa kebenaran itu akan sering ditolak pada awalnya karena ia harus mengubah kebiasaan yang sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat 47, "Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya." Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku." Ia bertekad untuk selalu berdakwah kepada umatnya mengenai ketauhidan atau keesaan Allah. Ia yakin Allah selalu bersamanya dan akan selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang yakin, beriman, dan bertakwa kepadanya. Disinilah awal dari perjalanan besar seorang Nabi Ibrahim, seorang pencari kebenaran sejati. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, yaitu, pertama, kita harus menjadi orang yang kritis, yang berani bertanya, dan mencari kebenaran. Allah memberikan kita akal dan pikiran, agar kita tidak ikut-ikutan begitu saja. Kita harus selalu mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani kita, serta berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Kedua, Allah adalah Tuhan kita yang benar. Allah selalu ada untuk kita kapan saja. Allah memiliki Asmaul Husna yang menggambarkan sifat Allah, yang membedakan Allah dengan makhluknya serta menunjukkan kemahaperkasaan Allah.
Ketiga, jadilah orang yang sabar dan baik. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan oleh orang lain. Namun ketahuilah, Allah akan Maha Adil, Ia akan membalas semua kebaikan, bahkan sekecil zarah sekalipun. Begitu juga sebaliknya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran agar kita selalu berpikir kritis dan tidak berlaku sirik. Tetap rendah hati dan selalu semangat dalam berdakwah. Kalau suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.